Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami akan mempresentasikan tugas manajemen keuangan daerah yang beranggotakan bila berbicara mengenai Yogyakarta, maka tidak asing lagi dengan Pasar Beringharjo yang selalu menjadi destinasi berbelanja para turis. Pasar yang berada di pusat kota Yogyakarta ini menjadi salah satu tujuan para turis yang berkunjung ke Yogyakarta. Pasar Beringharjo merupakan tempat jual beli sejak tahun 1758 yang menjual berbagai jenis barang mulai dari batik, jajanan pasar, uang kuno, pakaian, makanan cepat saji, bahan dasar jamu tradisional, sembako, hingga barang antik. Pasar Beringharjo merupakan pasar tradisional terlengkap di Yogyakarta yang berada tepat pada Jalan Pabringan 1, Yogyakarta nomor 55122. Pasar ini buka setiap hari pada pukul setengah 9 pagi hingga pukul 9 malam. Pasar tersebut terdiri dari bangunan barat dan bangunan timur, yang mana pintu masuknya menghadap ke Malioboro. Selanjutnya, mari kita simak retribusi Pasar Beringharjo. Untuk aturan retribusi, yang pertama yaitu ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang kedua yaitu ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Yang ketiga yaitu ada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Yang keempat yaitu ada Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Dan yang terakhir yaitu ada Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 152 Tahun 2020 tentang penetapan besaran tarif pemanfaatan fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar. Untuk menghitung potensi retribusi pasar, memerlukan beberapa data diantaranya yaitu fasilitas pasar, jenis dagang, jumlah petugas pemungut, tarif retribusi, jumlah kios dan los, luas pasar, jumlah pedagang termasuk pedagang kaki lima, dan data penerimaan retribusi tahunan. Untuk rumusnya yaitu jumlah kios dikali TR ditambah jumlah los dikali TR ditambah jumlah kaki lima dikali TR kemudian dikali oleh jumlah aktivitas pasar sebulan kali 12, di mana keterangan TR di sini yaitu tarif retribusi. Lalu untuk metode dan cara pengamatan, metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan data sekunder. Kemudian untuk cara pengamatannya dilakukan secara observasi langsung ke Pasar Beringharjo, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, serta ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta. Berikut merupakan data atau profil dari Pasar Beringharjo tahun 2021. Berapa sih potensi retribusi Pasar Beringharjo? Potensi retribusi Pasar Beringharjo terdiri dari retribusi Pasar Beringharjo Barat, retribusi Pasar Beringharjo Tengah, dan retribusi Pasar Beringharjo Timur. Ini merupakan perhitungan retribusi di Pasar Beringharjo Barat, di mana dapat kita ketahui bahwa jumlah pedagang sebanyak 1.467, jumlah kios 857, luas kios 3.334 meter persegi, tarif retribusi kios Rp4.383,314 per hari, jumlah los 437, luas los 1.202 meter persegi, tarif retribusi los Rp1.875,286 per hari, jumlah kaki lima 173, tarif retribusi kaki lima Rp681,503 per hari, dan aktivitas pasar selama 1 tahun penuh atau 365 hari.
Rumus yang digunakan untuk menghitung retribusi pasar yaitu setiap jumlah kios, los, dan kaki lima dikalikan dengan masing-masing tarif retribusinya. Kemudian dijumlahkan dan hasilnya dikalikan dengan aktivitas pasar. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat kita ketahui bahwa retribusi di Pasar Beringharjo Barat yaitu sebesar Rp1.213.273.500. Selanjutnya yaitu perhitungan retribusi di Pasar Beringharjo Tengah, di mana diketahui bahwa jumlah pedagang sebanyak 1.491, jumlah kios 981, luas kios 6.715 meter persegi, tarif retribusi kios Rp6.102,039 per hari, jumlah los 351, luas los 1.871 meter persegi, tarif retribusi los Rp1.856,695 per hari, jumlah kaki lima 159, tarif retribusi kaki lima Rp681,761 per hari, dan aktivitas pasar selama 1 tahun penuh atau 365 hari. Dengan menggunakan rumus yang sama, dapat kita ketahui bahwa retribusi di Pasar Beringharjo Tengah yaitu sebesar Rp2.462.363.000. Berikutnya yaitu perhitungan retribusi di Pasar Beringharjo Timur. Diketahui jumlah pedagang 2.478, jumlah kios 345, luas kios 1.435 meter persegi, tarif retribusi kios Rp2.644,997 per hari, jumlah los 2.029, luas los 7.799 meter persegi, tarif retribusi los Rp1.282,898 per hari, jumlah kaki lima 104, tarif retribusi kaki lima Rp443,269 per hari, aktivitas pasar selama 1 tahun penuh atau 365 hari. Masih dengan menggunakan rumus yang sama, berdasarkan hasil perhitungan dapat kita ketahui bahwa retribusi di Pasar Beringharjo Timur yaitu sebesar Rp1.511.260. Selanjutnya, dengan menjumlahkan seluruh hasil perhitungan retribusi di setiap Pasar Beringharjo, maka dapat kita ketahui bahwa potensi retribusi di Pasar Beringharjo yaitu sebesar Rp5.478.147.760. Potensi retribusi Pasar Beringharjo yang telah kami lakukan analisis dengan wawancara langsung ke Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan Kota Yogyakarta, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, serta para pedagang yang berjualan di Pasar Beringharjo, yakni sebesar Rp5.447.147.760 per tahun, yang terdiri dari retribusi Beringharjo Barat, retribusi Beringharjo Tengah, dan juga retribusi Beringharjo Timur. Retribusi setiap kios yang ada di Pasar Beringharjo ini berbeda-beda sesuai dengan lokasi dan berjualan, baik itu yang ada di barat, tengah, ataupun timur. Para penjual yang ada di sekitaran daerah barat membayar retribusi pasar ini sebesar Rp100.000 hingga Rp200.000 per bulannya, tergantung dengan model yang dimiliki tiap kiosnya. Kios yang ada di tengah dan juga timur Beringharjo dengan produk penjualan yang berbeda juga dari daerah barat Beringharjo membayar retribusi pasar sebesar Rp150.000 per bulan dengan jenis usaha seperti jajanan dan juga makanan, serta nantinya para pedagang yang menyetorkan retribusi pasar ini atau membayar retribusi pasar Beringharjo ini langsung datang ke Bank BPD Yogyakarta. Adapun saran dari kelompok kami, yakni di masa pandemi COVID-19 ini, retribusi pasar memang diperlukan dalam peningkatan pendapatan di suatu daerah. Namun, khususnya di daerah Pasar Beringharjo, harusnya ada pengurangan dalam retribusi pasar, yang mana banyak masyarakat penjual yang mengeluhkan karena menjadi sepi semenjak pandemi datang ke Indonesia tahun 2020. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.